Baik, berjumpa lagi dengan saya Zaki Maulia. Eh, Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan saya jelaskan adalah laporan keuangan di bagian laba rugi. Nanti saya akan menjelaskan beberapa bagian. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, di laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah yang sudah saya kotai itu. Jadi ini laporan keuangan pada tanggal atau untuk pelaporan 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, dinyatakan dalam rupiah jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain, berarti seumpamanya ini saya contohkan laba brutonya itu 21 juta, maka cara membacanya adalah 21 juta kali 1 juta. Seperti itu. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu manfaatnya atau tidak ada manfaatnya apabila yang pertama tidak ada laporan pendahuluannya. Maksudnya tidak ada laporan pendahuluannya adalah momennya Anda hanya melihat laporan laba rugi dalam 1 tahun, itu tidak ada manfaatnya. Jadi harus dilihat laporan laba rugi dalam beberapa tahun terakhir. Minimal 5 atau 10 bahkan 15 tahun. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih tahu gambaran luasnya terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh perusahaannya. Yang kedua adalah hal-hal apa yang melatar belakangi hasil dari laporan laba rugi tersebut. Nah, yang pertama terkait dengan kalau laba rugi masuknya adalah di penjualan bersih. Nah, ini saya contohkan PT Unilever Indonesia Tbk. Di laporan penjualan bersih, kita bisa lihat inti dari penjualan bersih adalah di penjualan bersih tahun 2017 dan 2018. Nah, lalu di antara angka tahun 2018 dan 2017 itu ada catatan atau notes. Itu nanti kita bisa membacanya di bagian bawah dari laporan keuangan. Kalau di sini momennya kita pengen melihat detail tentang penjualan bersih, maka kita melihat di catatan 2O dan catatan ke-23. Itu nanti di bagian bawah. Nah, di sini terlihat bahwa penjualan bersih Unilever tahun 2017 dibandingkan tahun 2018, penjualan Unilever mengalami kenaikan. Nah, salah satu cara melihat perusahaan yang bagus itu adalah saat penjualan bersihnya itu naik gitu. Nah, di sini Unilever terlihat bahwa naik meskipun kecil, hanya 1,9. Nah, akan tetapi Anda jangan langsung menjudge atau jangan langsung membuat keputusan bahwa Unilever ini penjualannya kurang bagus karena kenaikannya hanya 1,9. Kalau Anda hanya melihat dalam 2 tahun akan semakin kecil kemampuan Anda dalam menganalisis. Jadi sebaiknya kita contohkan dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir bagaimana penjualan bersihnya dari Unilever itu akan mendapatkan gambaran yang lebih luas. Nah, saya jelaskan tadi di sebelumnya bahwa kalau pengen mengetahui penjualan bersihnya Unilever itu dari mana saja, itu ada di catatan nomor 23. Di sini sudah terlihat catatan nomor 23 bahwa Unilever Indonesia itu pasarnya masih di pasar dalam negeri dengan penjualan 39 triliun dibanding dengan 2 triliun untuk yang luar negeri. Seperti itu. Itu cara membacanya seperti itu. Semakin ke bawah nanti Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait dengan penjualan bersihnya. Gitu. Yang kedua, saya contohkan lagi terkait dengan penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu kalau nanti kita ketemu bank
itu pasti tidak ada tulisannya penjualan bersih karena bank tidak menjualkan apapun terkait dengan produk. Maka yang dilihat adalah total pendapatan bunga dan syariah. Di sini Bank BRI 2016 ke 2017, ternyata 2017 lebih baik daripada pendapatan tahun 2016 dan tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Nah, di sini terlihat bahwa pendapatan BRI naik dari 2016 ke 2017 naik 7%, 2017 ke 2018 naik 8%, seperti itu. Nah, ini menjadi gambaran, wah ini berarti BRI semakin bagus dari tahun ke tahun, seperti itu. Saya contohkan lagi Mayora Indah Tbk. Di sini perbandingannya adalah Mayora dalam jangka waktu 1 tahun dari 2017 ke 2018 naiknya penjualan bersihnya naik 13%. Nah, yang penting dari data penjualan itu apa sih? Yang terpenting adalah penjualan ini adalah yang terjadi penjualan organik. Maksudnya organik itu adalah penjualan yang terjadi karena memang penjualan produk gitu atau penjualan jasa kalau untuk yang bank. Nah, kalau memang nanti ditemukan ada pembayaran pendapatan non organik, contohnya akibat akuisisi atau yang lain, maka pendapatan non organik itu dikeluarkan dulu dari total penjualan supaya tidak mempengaruhi cara melihat kita terkait dengan data penjualannya. Nah, hal lain yang paling penting di dalam penjualan itu adalah seperti ini. Apakah produk atau jasa yang dihasilkan oleh emiten itu nanti akan tetap digunakan oleh masyarakat? Contoh, apakah dalam jangka panjang masyarakat akan tetap membeli mineral water atau konsumen tetap mau datang ke outlet untuk berbelanja karena sekarang modelnya serba online ya. Apakah seperti produk-produk yang harus kita datang ke outletnya itu akan tetap laku atau enggak gitu. Contohnya akses, nah itu kan produknya kita harus datang dulu, harus memilih. Nah itu apa konsumen nanti tetap mau berbelanja atau cukup online, nah itu akan mempengaruhi penjualan dari emiten. Lalu apakah batu bara masih menjadi komoditas? Nah ini untuk saham-saham batu bara, apakah batu bara nanti menjadi komoditas yang menjanjikan untuk jangka panjang? Nah itu perlu dipikirkan. Kalau memang masih iya, maka terkait dengan kinerja perusahaan yang cukup bagus, maka bisa masuk ke saham-saham komoditas. Kalau tidak, nah Anda bisa berpikir untuk split ke emiten yang lain. Lalu, apakah Indonesia dalam jangka panjang bisa menjadi produsen part untuk mobil listrik? Nah ini berarti kalau Anda punya sahamnya Inco atau sahamnya Antam, nah ini menjadi prospeknya. Apakah memang benar? Kalau memang iya, maka saham Antam dan Inco bisa menjadi salah satu yang masuk ke dalam portofolio Anda. Tapi sebelumnya harus mengecek bagaimana Antam dan Inco kinerjanya gitu. Jadi tidak hanya melihat prospek ke depan, tapi juga harus melihat kinerja yang sudah terjadi atau kinerja tahun terdahulu. Yang kedua, ini adalah dampak kebijakan. Nah, apapun itu emiten yang ada di Indonesia, kebijakan yang ada di pemerintah akan mempengaruhi emiten tersebut. Contoh umpamanya HMSP ataupun WIM atau gudang garam ya, GGRM itu pasti terkait dengan cukai. Kalau cukainya naik, nah, nanti apakah akan mempengaruhi kinerja dari emiten tersebut. Yang kedua, dampak kebijakan pemerintah adalah umpamanya ada kenaikan pajak. Nah, kenaikan pajak ini apakah akan mempengaruhi emiten secara keseluruhan atau emiten yang pilihan Anda apakah terpengaruh dengan adanya kebijakan ini? Lalu
ada lagi, apakah ada kebijakan pelonggaran hutang? Nah, kalau ada kebijakan pelonggaran hutang, emiten-emiten perbankan ini apakah berpengaruh kinerjanya gitu, karena adanya pelonggaran hutang berarti ada kemungkinan pendapatan dari emiten tersebut menjadi tidak bagus atau paling enggak berkurang lah gitu. Nah, selanjutnya apakah vaksin COVID-19 ini bisa segera merata di masyarakat? Kalau memang bisa, nah kira-kira emiten-emiten yang akan berpengaruh dengan adanya vaksin ini apa? Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan-pilihan dalam portofolio Anda bila melihat prospeknya. Akan tetapi prospek itu apakah menjadi rujukan awal? Enggak, rujukan awalnya tetap mulai dari kinerja masa lalu. Nah, kinerja masa lalu itu adalah kita melihat dari, kalau kita masih ke bagian penjualan tadi, lihatlah kinerja 5, 10, atau 15 tahun ke belakang, apakah emiten ini memang mempunyai kinerja yang bagus di sisi penjualan. Nah, asumsi penjualan itu sebaiknya perusahaan yang bagus, saya tidak ada aturan bakunya ya, tapi bila melihat inflasi 2-3% per tahun, maka penjualan di atas inflasi ini menjadi indikator bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang bernilai tambah pada pemegang sahamnya. Yang kedua, untuk laporan laba rugi adalah kita membahas tentang beban pokok penjualan. Nah, apa itu bahan pokok penjualan? Bahan pokok penjualan itu segala sesuatu yang terkait dengan produksi. Ada orang bilang beban pokok penjualan, ada yang bilang harga pokok penjualan, sama saja. Contoh umumnya perusahaan teh kotak. Nah, beban pokok penjualannya adalah ya pasti kotak kemasannya, lalu pucuk tehnya, lalu air, gula, biaya penyusutan pabrik dan mesin, dan biaya karyawan bagian produksi. Nah, hal-hal ini yang nantinya masuk ke beban pokok penjualan. Seperti itu. Contoh Ultra Jaya. Ultra Jaya bahan pokoknya adalah yang di catatan 31, di mana 2017 bahan pokoknya 3,043 triliun, lalu beban pokok 2018 3,516 triliun. Nah, beban pokok ini itu akan menjadi salah satu cara melihat perusahaan ini bagus atau enggak. Jadi gini, jadi momennya Anda melihat, oh Ultra Jaya ini, contoh ya ini saja, Ultra Jaya ini penjualannya naik dari tahun 2017 ke 2018. Ini tidak cukup hanya melihat penjualan bagus lalu, oh ini perusahaan bagus, enggak. Harus melihat juga beban pokok penjualan. Jadi mudahnya adalah saat persentase penjualannya naik, lalu beban pokoknya penjualan juga ikut naik, dan persentasenya lebih tinggi beban pokok penjualannya, kenaikannya lebih tinggi beban pokok penjualannya, maka perusahaan ini dianggap perusahaan yang tidak efektif. Karena apa? Karena penjualannya naik kok malah bebannya persentasenya lebih tinggi daripada persentase penjualan yang naik. Nah, itu akan menjadi tolak ukur. Jadi seumpamanya Anda menemukan perusahaan yang penjualannya naik dan beban pokok penjualannya naiknya lebih tinggi daripada penjualan, nah ini ada masalah di perusahaan tersebut. Bahan pokok penjualan ini di catatan, kalau untuk yang Ultra Jaya di 31, maka Anda bisa langsung melihat bahan pokok penjualan dari Ultra Jaya itu bagian apa saja, ini muncul di catatan nomor 31. Nah, saya contohkan bahwa Kino dalam 3 tahun ini penjualannya selalu naik. Nah, kita lihat beban pokok penjualannya
naiknya apakah sama dengan penjualan persentasenya atau di bawah. Nah, kita coba hitung bahwa kenaikan penjualan untuk 2018 ya, kenaikan penjualan itu di tahun 2018 Kino mendapatkan kenaikan penjualan 14% dibanding dengan kenaikan harga pokok penjualan. Nah, di sini berarti terlihat bahwa di 2018 Kino bisa melakukan efisiensi pada hal-hal terkait dengan harga pokok penjualan. Ini bagus, perusahaan seperti ini bagus. Lalu tahun 2019 kita lihat bahwa ternyata memang kenaikan penjualannya melebihi persentase dari kenaikan harga pokok penjualan. Nah, ini contoh perusahaan yang bagus. Karena apa? Karena antara kenaikan penjualan dengan kenaikan harga pokok penjualannya atau biaya pokok penjualannya itu lebih tinggi persentase dari kenaikan penjualan. Tapi lihatnya, saya katakan sekali lagi, lihatnya jangan dalam rentang waktu yang pendek. Semakin panjang, semakin bagus. Ini saya hanya mencontohkan saja. Nah, yang terpenting seperti ini, bahwa kenaikan persentase penjualan tidak memberikan hasil apa-apa. Betul, apabila kenaikan persentase BPP-nya atau HPP-nya lebih tinggi. Gitu. Nah, BPP atau HPP ini adalah salah satu indikator tentang efisiensi. Semakin rendah kenaikan persentase BPP, menandakan emiten segmen efisien dong. Karena apa? Karena penjualnya naik tinggi, harga pokok penjualnya nggak naik tinggi. Nah, berarti kan ada spare atau apa ya, perbedaan yang cukup, yang nantinya ini akan menjadi keuntungan atau gross profit-nya, seperti itu. Kita masuk ke laba kotor, karena urut-urutannya seperti itu. Jadi tadi ada penjualan, ada beban pokok penjualan, lalu ke laba bruto atau nah, di sini terkait dengan laba bruto. Jadi beban pokok penjualan sudah dibahas, laba bruto karena tadi saya jelaskan di atas bahwa semakin rendah kenaikan persentase biaya pokok penjualan akan menaikkan laba brutonya. Kita contohkan di Ultra Jaya, laba brutonya mengalami kenaikan. Kita cek lagi bahwa sebenarnya gross profit atau laba bruto ini sekali lagi terkait dengan tingkat efisiensi perusahaan dan kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Efisiensi dikatakan efisien bila gross profit-nya semakin tinggi atau dikarenakan beban pokok penjualannya semakin rendah persentasenya dibanding dengan kenaikan penjualannya. Yang kedua, berarti kalau semakin efisien perusahaan, maka perusahaan dikatakan bisa mendapatkan atau berkemampuan mendapatkan laba semakin bagus. Contohnya ini. Saya ini mencontohkan di CBP. Kenaikannya net sales-nya dari 2015 sampai 2019. Lalu kita lihat atau kita bandingkan dengan gross profit-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu bahwa kenaikan penjualan rata-rata, saya bilang rata-rata, lebih rendah daripada kenaikan gross profit. Ya, maka ini menjadi indikator bahwa kenaikan penjualannya nggak terlalu tinggi, tapi kenaikan gross profit-nya semakin tinggi, menandakan perusahaan ini semakin menguntungkan buat pemegang saham, seperti itu. Karena apa? Karena kenaikan penjualannya itu lebih rendah daripada kenaikan gross profit margin-nya. Berarti dia bisa semakin pinter atau semakin berkemampuan dalam mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, ini kan hanya dibandingkan dalam 4 tahun terakhir ya. Nah, saya mencoba membandingkan dalam 10 tahun terakhir. Kita coba, kita lihat. Nah,
penjualan, saat penjualan dari 2010 ke 2019 naik 135%, ternyata gross profit marginnya bisa naik ke 189%. Nah, ini contohnya. Jadi, ini contoh perusahaan yang dalam jangka panjang ini menguntungkan investor. Dilihat kemampuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kenaikan penjualannya. Nah, contoh-contoh tentang emiten tadi itu tidak ada kaitannya dengan anjuran untuk membeli ataupun menjual dari emiten tersebut. Saya di sini hanya melakukan pembelajaran bagaimana cara membaca laporan keuangan untuk bagian 1. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam investor Indonesia.